Selamat siang semuanya. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang teknik pengumpulan data, populasi, dan sampel. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Grace Christina Harefa dengan nomor NIM 10202510. Selamat menyaksikan. Pada slide pertama ini kita akan membahas kembali apa itu pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan dengan tujuan efisiensi biaya, waktu, tenaga, dan peningkatan ketelitian penelitian. Desain sampling yang baik harus sesuai dengan tujuan, representatif, dan dilaksanakan dengan tepat. Teknik probability sampling seperti simple random, systematic, stratified, disproportionate stratified, dan cluster sampling masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan yang harus disesuaikan dengan kondisi, populasi, dan tujuan penelitian. Penentuan ukuran sampel dapat dilakukan dengan rumus Lovin atau Isaac dan Mikhael, bergantung pada distribusi populasi dan tingkat kesalahan yang ditoleransi. Pada akhirnya, keberhasilan penelitian sangat bergantung pada pemilihan sampel yang tepat. Karena sampel yang representatif akan menghasilkan data yang valid, akurat, dan dapat digeneralisasi. Sementara kesalahan dalam sampling dapat menurunkan kualitas penelitian secara keseluruhan. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data penelitian dan dianggap mewakili keseluruhan populasi. Penggunaan sampel dilakukan karena pertama, ukuran populasi, di mana populasi bisa sangat besar atau tak terbatas sehingga tidak mungkin diteliti seluruhnya. Kedua, biaya. Semakin banyak objek, semakin besar biaya penelitian. Ketiga, waktu. Penelitian sampai lebih cepat dibanding penelitian populasi. Keempat, percobaan merusak. Tidak mungkin meneliti seluruh populasi jika penelitian bersifat merusak, misalnya uji darah. Kelima, ketelitian. Penelitian sampel memungkinkan pengumpulan dan analisis data lebih teliti. Dan keenam, ekonomis. Penelitian sampel lebih efisien dibanding penelitian populasi. Keuntungan sampling, kesimpulan diperoleh murah dan cepat. Tingkat kesalahan dapat dihitung. Validitas meningkat. Variabel bisa diperluas dengan ketelitian yang tinggi serta lebih hemat sumber daya. Selanjutnya kita membahas kriteria desain sampling yang baik. Desain sampling yang baik harus memenuhi kriteria sesuai dengan tujuan penelitian, mempertimbangkan homogenitas atau heterogenitas populasi. Ukuran sampel cukup untuk menampung variabilitas populasi, serta pelaksanaan tepat dengan randomisasi, dan kerangka sampling lengkap dengan duplikasi. Desain sampling yang baik harus yang pertama, sesuai tujuan penelitian dan mempertimbangkan homogenitas atau heterogenitas populasi. Kedua, ukuran sampel cukup untuk menampung variabilitas populasi. Ketiga, pelaksanaan tepat atau randomisasi kerangka sampling lengkap tanpa duplikasi. Keempat, menggunakan probability sampling untuk inferensi statistik dengan ukuran memadai untuk mengurangi error. Dan kelima, mempertimbangkan etika, tingkat respon, dan fleksibilitas untuk penelitian kualitatif. Selanjutnya kita membahas teknik pengambilan sampel atau probability sampling. Probability sampling memberi peluang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih. Jenis-jenisnya. Yang pertama, A. Simple random sampling, di mana pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata. Kedua, keuntungan, mudah dilakukan, peluang sama, mengurangi bias. Tiga, kerugian, tidak memperhatikan perbedaan strata, kurang cocok untuk populasi heterogen, butuh daftar populasi yang lengkap. Dan contohnya, menggunakan rumus Lovin untuk menentukan jumlah sampel dari populasi pasien puskesmas. Kedua, atau bagian B, systematic random sampling. Pertama, memilih anggota pertama secara acak, lalu anggota berikutnya dengan interval tertentu.
Kedua, keuntungan sederhana, efisien untuk populasi besar. Ketiga, kerugian bisa mengurangi keterwakilan jika pola populasi tersembunyi. Dan contohnya memilih pasien keempat, 14, 24, dan seterusnya dari populasi 1.200 pasien. Adapun teknik pengambilan sampel atau probability sampling. C. Proportionate stratified random sampling digunakan bila populasi heterogen dan berstrata. Keuntungan lebih representatif, akurat, cocok untuk populasi heterogen. Kerugian, proses lebih rumit, butuh data strata jelas dan memakan waktu. Contohnya membagi tenaga kesehatan seperti perawat, dokter, dan bidan sesuai proporsi. Bagian D. Disproportionate stratified random sampling digunakan bila strata kecil tetapi penting sehingga sampel diperbesar. Keuntungan fokus pada strata penting dan fleksibel. Kerugian tidak proporsional, bias, dan sulit digeneralisasi. Contohnya, memperbesar sampel rumah sakit rujukan penyakit kronis dibanding rumah sakit umum. Dan bagian E, cluster sampling atau area sampling. Populasi dibagi menjadi cluster, lalu cluster dibagi atau dipilih secara acak. Keuntungannya efisien untuk wilayah luas, hemat biaya dan waktu. Kerugian kurang akurat, risiko bias tinggi, sampel bias bisa kurang mewakili. Contoh, memilih SMP secara acak di Banyuwangi lalu mengambil siswa dari tiap SMP terpilih. Selanjutnya menentukan ukuran sampel. Menentukan ukuran sampel bergantung pada tingkat ketelitian, kesalahan yang ditoleransi serta sumber daya. Metode yang digunakan, 1. Formula Soflin. Digunakan bila perilaku populasi belum diketahui, alias N sama dengan N1 sama dengan N atau E2. Contoh, populasi 1.200 pasien, tingkat kesalahan 5%, sampel 300 pasien. 2. Rumus Ishak atau Mikhail. Digunakan bila populasi diketahui dengan taraf kesalahan 1%, 5%, atau 10%. Cocok untuk populasi berdistribusi normal. Contohnya, populasi 500 murid, taraf kesalahan 5%, hingga sampel 205 murid. Adapun pemilihan sampel probability atau manual atau konseptual. Simple random sampling, setiap elemen populasi punya peluang yang sama. Kelebihan, mudah dipahami, hasil dapat diproyeksikan. Kekurangan, sulit membangun kerangka sampling, mahal dan presisi yang rendah. Kedua, systematic sampling, memilih setiap elemen ke N setelah awal acak. Kelebihan sederhana, lebih mudah diterapkan, dan kekurangannya bisa mengurangi keterwakilan. Ketiga, stratified random sampling, membagi populasi ke dalam strata lalu diambil sampel acak dari tiap strata. Kelebihannya presisi tinggi, semua subpopulasi terwakili. Kekurangannya sulit menentukan variabel, stratifikasi, dan mahal. Selanjutnya, cluster sampling, memilih kelompok atau cluster secara acak, bukan individu. Kelebihan, hemat biaya, mudah diterapkan. Kekurangan, kurang akurat, kesalahan lebih besar, butuh sampel lebih banyak. Sehingga tibalah kita pada soal latihan. Soal yang pertama, seorang peneliti ingin menilai kepuasan pasien rawat jalan di sebuah puskesmas dengan populasi 1.200 pasien dalam 1 bulan. Peneliti menetapkan tingkat kesalahan atau E sebesar 5% dan menggunakan rumus Lovin. Berapakah jumlah sampel minimum yang harus diambil? A 100, B 200, C 300, D 400, E 500. Kita masuk pada kunci jawaban dan pembahasannya. Kunci jawabannya adalah C 300. Pembahasannya yaitu rumus Soflin. N sama dengan N1 ditambah N atau E2 sama dengan 1.200 ditambah 1.200 atau 0,052 sama dengan 1.200 tambah 1.200 sama dengan atau 0,0025 sama dengan 1.200 tambah 3 sama dengan 1.204 sama dengan 300. Maka jumlah sampel minimum adalah 300 pasien. Soal yang kedua, sebuah rumah sakit memiliki 1.600 tenaga kesehatan atau 1.000 perawat, 500 dokter, dan 100 bidan. Peneliti ingin mengambil sampel sebanyak 160 tenaga kesehatan dengan mempertahankan proporsi tiap kelompok. Teknik sampling apa yang paling tepat digunakan? A. Simple random sampling, B. Systematic sampling, C. Proportionate stratified random sampling, D. Disproportionate stratified random sampling, E. Cluster sampling. Kunci jawabannya adalah C. Proportionate stratified random sampling. Pembahasannya, populasi heterogen dan berstrata, perawat, dokter bidan dengan proporsi, perawat,
1000 sampai 1600 kali 160 sama dengan 100. Dokter 500 per 1600 dikali 160 sama dengan 50. Bidan 100 per 1600 dikali 160 sama dengan 10. Teknik yang digunakan adalah property administrative random sampling karena setiap strata diambil sesuai proporsi. Dan soal yang terakhir adalah seorang peneliti menggunakan convenience sampling dengan memilih pasien yang kebetulan hadir di poliklinik pada hari tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bias tinggi karena hanya pasien kontrol rutin yang terwakili. Apa akibat utama dari kesalahan penerapan sampling ini? A. Hasil penelitian lebih akurat. B. Generalisasi temuan menjadi berlebihan dan menyesatkan. C. Sampel lebih presisi karena jumlahnya kecil. D. Penelitian lebih hemat biaya dan waktu. E. Tidak ada pengaruh terhadap validitas penelitian. Kunci jawaban serta pembahasannya adalah B. Generalisasi temuan menjadi berlebihan dan menyesatkan. Pembahasannya, kesalahan dalam penerapan sampling menyebabkan keterwakilan tidak akurat. Jika hasil penelitian tetap digeneralisasi ke populasi, maka temuan menjadi menyesatkan dan berisiko menghasilkan keputusan yang salah. Convenience sampling memang hemat biaya dan waktu, tetapi kelemahannya adalah bias tinggi dan keterbatasan generalisasi. Sehingga tibalah kita pada kesimpulan materi yang telah saya paparkan, di mana populasi sampel dan teknik sampling adalah fondasi penelitian. Sampel memungkinkan penelitian dilakukan secara efisien tanpa harus meneliti seluruh populasi. Probability sampling lebih kuat untuk generalisasi, sedangkan non-probability sampling lebih fleksibel untuk kondisi tertentu. Penentuan ukuran sampel harus dilakukan dengan metode yang tepat agar hasil penelitian valid dan dapat digeneralisasi. Pada akhirnya, keberhasilan penelitian sangat bergantung pada pemilihan sampel yang representatif. Karena sampel yang baik akan menghasilkan data yang akurat, efisien, dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan dalam ilmu pengetahuan maupun praktik lapangan. Sekian video paparan dan materi yang saya berikan. Jika ada kesalahan dalam penulisan maupun tutur kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.